Ini adalah Rubiconnya anak Jeep. Jadi konsepnya adalah modifikasi tepat fungsi katanya. Kita bahas yuk. Jadi ini adalah J-Car Wrangler tipe Rubicon tahunnya 2010. Terus konsepnya adalah dibikin mobil edisi extreme off-road yang tepat fungsi. Jadi modifikasinya seoptimal mungkin, partnya seringan mungkin, terus fungsional yang utama gitu. Jadi anak Jeep kalau modifikasi beneran dihitung gitunya gitu. Terus ini total budget yang dikeluarin untuk memodifikasi mobil ini adalah 300 juta. 300 juta akan kita ceritain apa aja sih 300 juta dipakai untuk apa gitu. Mulai dari kaki-kaki, karena yang utama dari setiap kita modifikasi Wrangler tipe apapun itu adalah upgrade kaki-kaki, karena dipakai harian pun kalau nggak di-upgrade kaki-kakinya, wah lebih enak naik Kijang, benar-benar nggak enak mobilnya. Tapi apalagi dipakai untuk off-road ekstrim, makanya banyak penyesuaian di situ. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, tetapi juga harus rasional. Budget maksimal yang dikeluarin berapa sih? Jadi harus nggak boleh over budget gitu loh. Jadi optimal gitu. Jadi terus yang pertama, karena dia sudah tipe Rubicon, makanya gardanya udah bagus, udah ada 644 depan belakang, itu sudah ada lockernya, udah ada electronic locker, sudah ada sway bar aktif, artinya bisa di on kan, di off kan. Makanya yang pertama diganti adalah final gear ratio. Berapa sih final gear ratio-nya? Kita pasang pakai rasio 4,88 menggunakan Yukon gitu. Jadi dia sudah ada 644. Terus yang pertama kita ganti final gear ratio 4,88 mereknya Yukon. Bagus kalau Yukon untuk Jeep. Lalu Yukon itu sudah dapat bearing set kit gitu-gitu, semua diganti sekalian. Terus gardan depannya, nah gardan depannya itu kan sudah kuat tuh, udah ada 644, udah gede. Nah tinggal kita perkuat lagi housingnya. Nah ada beberapa cara memperkuat housing depan JK. Salah satu caranya adalah reinforcing sleeve, atau cara reinforcingnya dimasukin pipa di dalam rumah garden, pipa gitu dari mereknya dari Synergy dari Amerika. Jadi kita tinggal masukin, kita las-las gitu. Lah keuntungannya apa sih sleeve sama reinforce, outer reinforce atau reinforce housing dari luar yang dilas pakai plat di atas gitu? Keuntungannya kalau sleeve sama-sama kuat, tetapi dia masih ada flagnya, masih ada fleksibelnya. Nah itu fleksibel itu kadang-kadang sangat dibutuhkan di mobil off-road gitu. Jadi semua partnya akan lebih awet dibanding yang housing yang lebih rigid. Dari sleeve, terus oh iya Yukon tadi harganya 8,3an lah. Terus bearing, seal, oli, gardan depan belakang itu sekitar, sama instalasi, jasa instalasi itu sekitar 4,5 jutaan. Sleeve-nya Synergy sleeve sama masangnya sama ngecat lagi gardan itu sekitar 8 jutaan. Terus sekaligus kita akan bahas ban apa yang mau kita pakai. Ini sementara ini pakai ban 37, tapi targetnya adalah bannya 35. Nunggu velg. Jadi bannya udah ada, pakai ban 35 ring 16, tapi velgnya belum dapat. Velgnya maunya yang agak bagus, karena mobil Jeep ini akan kelihatan oke. Yang pertama dilihat adalah ban sama velgnya. Bannya udah ada, velgnya nungguin. Jadi kenapa kok 35? Karena dia short wheelbase. Terus ban 35 akan lebih lincah dibanding ban 37 untuk kondisi-kondisi tertentu, dan dia mobilnya akan lewat trek yang lebih ekstrim atau kemiringan yang lebih ekstrim, lebih berani pakai ban 35. Ini anaknya agak aneh. Anaknya di atas rata-rata anak yang lain. Jadi kalau pakai mobil kadang-kadang lewat trek yang
yang lebih ekstrim dibanding yang lain, pilihan treknya lebih miring, lebih apa, tapi dia akan mengurangi handicap dengan cara lewat trek-trek yang begitu. Makanya mobilnya dimodifikasi untuk keperluan dia. Jadi suspensi harus lebih flat, mobilnya harus pendek, banyak ideal itu artinya tire diameter sama wheelbase itu ideal. Jadi mobilnya lebih lincah, artinya lewat trek yang miringnya berlebihan atau lewat trek yang turun atau nanjaknya berlebihan, itu dia mobilnya lebih proper gitu. Pernya kita pasang punyanya Peders yang HD, yang heavy duty, liftnya 2 inch, tapi akan kita modifikasi jadi lift 1 inch nanti. Pernya ini, pernya Peders bakal kita custom. Lalu per Peders ini harganya sekitar 9 jutaan satu set. Terus ball jointnya, nah si JK ini salah satu kelemahannya adalah ball joint. Ball joint kalau standar, kalau dipakai offroad sering banget rusak, makanya diganti punyanya Teraflex. Ada banyak merek, kita juga jualan semua merek, tapi yang recommended kalau saya Teraflex. Itu harganya sekitar 6 jutaan gitu sama masangnya. Lalu arm, nah link arm ini ada link arm JK standar itu bisa dipastikan nggak kuat, terutama yang depan atas. Itu buat offroad ekstrim pasti masalah, makanya di upgrade. Ini upgrade-nya yang apa ya, pilihan yang sederhana, jadi pakai sinergi, link armnya sinergi kit semuanya, tetapi kita modifikasi bahwa kalau sinergi itu kan aslinya karet sama karet, kita copot yang karet yang belakang yang adjustable, kita pasang johnny joint mereknya Kuri, dratnya sama 1/4 inch. Terus kenapa kok diganti johnny joint? Dia lebih flat, dan sudut johnny jointnya, sudut kerjanya, maksimum travelnya si johnny joint itu bisa sampai 40 derajat. Jadi mobil ini lebih flat banget tanpa ada tarik-tarikan gitu loh. Jadi mobilnya lebih flat, itu digunakan karena kebutuhan dia. Lalu shock breakernya pakai king adjustable yang travelnya 10 inch gitu. Jadi bisa di adjust sesuai dengan kebutuhannya. Arm setnya ini punyanya Sinergi ini harganya sekitar 22 jutaan set. Lalu dimodifikasi pakai Kuri Enterprise Johnny Joint, itu satunya sekitar 1,1 juta. Kuri ini sangat kuat karena aslinya juga dipakai untuk kitnya JK yang Gen Red Elite. Kalau teman-teman tahu kit JK Gen Red Elite yang 4-link, yang dia pakai gardan dana 60, terus bannya 40 inch gitu, support sampai 40 inch, itu Johnny Joy-nya pakai Kuri itu. Ya ini tipenya sama. Harapannya kita pakai dengan itu kan overspec, harganya murah, terus flagnya dapat supaya awet gitu. Terus replacementnya, karet replacementnya itu teflonnya itu ada ready stock di kita, jadi gampang banget, maintenance-nya juga oke gitu. Ini nanti kita bahas beberapa pilihan rod end. Rod end-nya ada Johnny Joint, ada pillow ball, ada macam-macam. Itu nanti akan kita bahas di satu pembahasan sendiri aja. Jadi ini punya Rida ini pakai sistem itu. Terus kaki-kaki lagi terot long terot. Jadi terot sama dragling itu kita pakai Teraflex yang heavy duty. Itu penting untuk JK yang bannya sudah gede. Terus bracket track barnya pakai Sinergi yang kita reinforcing lagi bracketnya. Lalu brace steer pakai Sinergi juga. Draglingnya pakai Teraflex, terus shockbreaker steer depan pakai Tough Dog SV. Tough Dog SV pilihan murah, bagus. Tough Dog SV itu harganya 2 jutaan gitu, 2 juta lebih deh. Lalu tadi upper dragling sama HD long terot itu totalnya sekitar 18-an juta, 17 juta gitu. Lah ya, kopel depan belakang. Apa ya namanya kalau di anak-anak Jeep itu? Namanya propeller depan belakang. Itu satu pilihan sulit karena kalau pakai standar pasti nggak kuat, pasti kepuntir. Kalau pakai beli yang merek Amerika mahal banget, di atas 20 juta depan belakang. Dan kalau rusak, bearing-bearingnya susah banget. Jadi cross joy-nya susah, semua inch ukurannya. Akhirnya kita akal-akalin.
kita bikinkan adapter, terus propeller shaftnya depan belakang pakai VX80. Jadi murah, kuat, nek rusak spare partnya gampang, cross jointnya gampang, segala macam pinjam teman-teman pasti bawa gitu. Jangan keras-keras ngomongnya, dimarahin anak jeep. Terus limiter strap, jadi mobil off-road itu selalu harus ada limiter strap di gardan, karena dia saat travel bump out, gardanya turun gitu, yang nahan bukan shock breaker lagi tapi limiter strap. Limiter strapnya pakai Mastercraft Amerika. Cover gardan, nah JK ini kalau mau off-road, cover gardannya aslinya kan dari plat itu, dari besi gitu. Kalau kita nyangkut di batu suka bagian bawahnya suka buka gitu, olinya bisa tumpah. Nggak ada oli mesti macet gardannya, jadi itu harus ganti. Itu ganti pakai mereknya dari ARB, front model depan belakang itu harganya depan belakang itu sekitar 7,5 juta. Limiter strap tadi yang Mastercraft itu juga nggak begitu mahal, satunya sekitar 900 ribuan atau gitu. Kopel depan belakang VX plus adapter itu cuma 7,5 juta. Kalau pakai Road Country atau pakai Teraflex atau pakai merek-merek Amerika itu 20 juta lebih pasti. Bukan masalah 20 jutanya, tapi kalau rusak spare partnya Armstrong. Light bar pakai rigid di atas biar keren katanya. Terus eksterior, kita bikin custom fender, bumper depan belakang itu semua bahannya aluminium. Aluminiumnya platnya adalah 4 mili, ini 5 mili. Kita desain sedemikian rupa mirip bikinannya Amerika, Genred. Plus pipanya aluminium semua, tujuannya adalah hanya body protector tapi harus ringan, karena kalau nggak aluminium berat banget gitu. Dan harus ada body protector kan. Itu kita bikin. Fendernya ini harganya 12 juta satu set. Bumper depan ini aluminium tapi dalamnya besi, karena ada winch 8274 M70 di sini dan harus kuat, harus rigid. Kita modifikasi custom begini itu harganya 9 juta. Yang belakang sama 9 juta plus bracket winch. Gitu, nanti kita lihat yang belakang. Rock slider samping ini, pijakan kaki ini harus kuat karena sebagai bracket roll cage. Ini kita bikin dengan harga 5,5 juta. Lalu roll cage-nya plus roof rack 6 titik, knockdown, jadi gampang sekali dibuka saat kita mau pakai harian mobilnya. Bisa dipasang lagi, itu harganya 15 juta. Winch standar 42 juta, winch 8274. Lalu kita buka kap mesinnya. Oke, tadi masalah kaki-kaki kita belum selesai ngomong. Jadi bannya adalah dari nilai 300 juta tadi adalah bannya Maxxis Steprador 37 soft compound dengan dengan velg punya JK Sport X. Sementara nan bakal jadi TR. Terus kita ngomong mesin dan electrical. Jadi electrical akan kita bahas bahwa winch depan kita pilih 8274 M70. Ini plasmanya belum dipasang karena memang plasma itu harus dicopot di saat tidak dipakai. Kenapa? Karena plasma itu kalahnya sama jamur. Jadi saat kondisi basah disimpan di winch, dia akan jamuran, akan korosif. Nah, jamuran itu yang membuat dia rusak. Sedangkan kalau sudah korosif atau atau jamuran gitu, kita nggak tahu, kasat matanya nggak kelihatan, tiba-tiba putus. Makanya teman-teman kalau nyimpen plasma rope itu harus kondisi dibersihin, nggak boleh dipakai bersihin pakai deterjen, bersihin aja, dikeringin gitu. Terus harus dikeringin bener-bener kering, harus dicopot, disimpan gitu. Jadi intinya nggak boleh jamuran gitu. Jadi kalau nggak dipakai dilepas gini. Halo, karena sudah pakai winch depan belakang, winch belakang pakai Warren VR Evo 10 gitu, yang belakang wireless remote itu murah, harganya cuman 9 jutaan udah dapat Warren itu. Terus supportingnya adalah aki 2.
Optima 2 biji. Ini Optimanya yang D34 Yellow. CCA-nya adalah sekitar 765 CCA-nya. 765. 50 ampere hour kali 2. Ini bracketnya double akinya kita custom dari Metalcraft. Tahu ini harganya sekitar 700 ribuan bracketnya. Jadi PCM-nya maju, kipemnya maju, terus kita pasang 2 aki di sini. Aki ini sama pakai kabel utama dari NYAF 50 mili Preskun gini, terus military pull aki kita pasang karena harus ini, kalau nggak ini nggak bakal kuat dia. Ini harus ini. Terus aki 2 ini disupport oleh alternatornya plug-in dari merek Quality Power 250 ampere ini. Jadi tinggal dipasang aja, dipasang plug and play, jadi gampang banget. Suatu saat kita ganti alternator cadangannya sebagai alternator aslinya sebagai cadangan gitu. Modifikasi elektroniknya ini, lalu ada interiornya masih standar, hanya ada tambahan cutoff. Cutoff ini dipakai untuk memisah 2 aki itu supaya kita bisa pasang inverter, jadi akinya bisa dilepas satu sama lain, supaya yang satu yang terlepas itu pakai inverter untuk camping, untuk apa, sampai pagi sampai habis isinya atau ampernya nggak ada masalah karena masih ada satu cadangan gitu. Terus remote depan pakai wireless remote, jadi sudah nggak ada kabel dan tidak mengganggu apapun karena situ langsung dipasang di situ wireless remote. Yang belakang karena pakai Warren Evo itu sudah wireless remote-nya, jadi enak. Jadi nggak ada mono lever, nggak ada apa-apa, rapi dalamnya gitu. Elektronik yang belakang adalah ada kabel ke belakang untuk winch belakang. Winch belakang ini dipasang di sini, jadi tabung knalpotnya udah dipindah, dicopot, diganti untuk winch, dan kita kasih protektor. Lubangnya keluarnya di sini, jadi mau winch ke samping aman. Kalau fairleadnya di bawah sini, kalau nge-winch ke samping ke atas pasti kena bumper, jadi kita harus pasang di sini, jadi bisa kemana. Terus yang masalah kaki ada tambahan ini ada sinergi semua, ada tambahan selang rem yang panjang. Hati-hati teman-teman kalau sudah lift kitin CJK, selang rem belakang harus diganti panjang, depan belakang sih harus diganti panjang, kalau bisa yang braided hose, jadi kalau kena ranting kena apa dia kuat gitu. Terus belakang ini ada satu kelemahan dari Wrangler kalau dipakai off-road ekstrim, itu housing dan 64 itu housing tongkol tengahnya, third membernya sama pipanya beberapa kejadian itu lepas, pennya itu lepas. Pak Samsir pernah ngalamin dan lain-lain. Akhirnya kita bikin custom reinforcing luar, mau nggak mau harus luar kalau yang belakang, supaya nahan dia tidak lepas. Ini bisa kita lihat dari Metalcraft itu harganya sekitar 900 ribuan. Jadi mobil ini Wrangler JK yang dimodifikasi dengan budget sekitar 300 jutaan dengan fasilitas seperti ini, dan ini siap untuk extreme off-road gitu. Banjar belum dipasang karena mobilnya belum jadi. Jadi nanti kita akan ada video review dan tes mobilnya ini. Nah, itu di situ akan kita review lagi.